subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman sekalian. Dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sahabat fillah rahimakumullah. Pada kali ini kajian ruqyah kita awali dengan kajian tentang tingkat kesabaran menerima cobaan sakit. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li hadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu." Rawahul Muslim. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguh semua perkara baginya adalah kebaikan, dan hal itu tidak dimiliki siapapun kecuali seorang mukmin. Jika ia diberi sesuatu yang menyenangkan, maka ia bersyukur sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa sesuatu yang menyusahkannya, maka ia bersabar sehingga itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat fillah rahimakumullah. Pada kajian kali ini saya mengambil sumber dari buku fikih ruqyah karangan Ustadz saya, Ustadz Musdar Bustaman Tambusai LC. Melihat atau membaca hadis tadi, maka kita mendapat banyak sekali ibrah pelajaran bahwa sesungguhnya sakit dan sehatnya seorang mukmin itu baik baginya. Sebab sakit dan sehat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kuasa memberikan manfaat ataupun mudarat. Segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti bernilai baik. Semua perbuatan atau takdir Allah Subhanahu wa taala adalah baik dan mengandung hikmah. Sakit misalnya, jangan dilihat dari sisi negatifnya saja sebagai keburukan semata. Karena dalam kondisi menderita suatu penyakit terkandung kebaikan dan hikmah yang banyak. Di antara kebaikannya, penyakit dapat menjadi kafarah, penghapus dosa. Karena di antara dosa yang dilakukan manusia, ada yang tidak dapat dihapuskan kecuali dengan penyakit dan hukuman, al-uqubah. Selain itu, penyakit dapat mengingatkan seseorang akan pentingnya nilai kesehatan, sehingga ia selalu menjaganya. Kemudian oleh para pakar medis dikatakan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat bakteri yang tidak akan mati kecuali dengan penyakit tertentu. Berkenan dengan pernyataan bahwa penyakit dapat menghapuskan dosa,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, tidak seorang mukmin yang ditimpa sakit, kelelahan, penyakit dan kesedihan serta kegalauan yang mendera, melainkan dosa-dosanya akan dihapuskan dengan semua itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun walau demikian, kesabaran setiap orang tidak sama dalam menghadapi penyakit. Setidaknya ada 3 tingkatan dalam menghadapi kondisi sakit atau penyakit. Antara lain, yang pertama, ada orang yang bersabar dan tawakul. Ya. Jadi yang pertama itu ada orang yang sabar dan tawakul. Pasrah. Pasrah dengan kondisi yang dideritanya tanpa berusaha mencari penyelesaian atau kesembuhan. Dia hanya pasrah dan menanti jawaban atau menanti keajaiban yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter orang seperti ini walaupun dipandang baik sebagian kalangan, tapi sesungguhnya dia bukan bagian dari sifat tawakal, tapi tawakul. Kemudian yang kedua, orang yang bersabar tapi salah dalam mencari solusi. Ia beranggapan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya, sehingga kesembuhan dengan cara apapun adalah bagian dari janji Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti ini sudah benar, tapi cara yang ditempuh tetap salah jika bertentangan dengan akidah dan syariah Islam, halal dan haramnya. Jadi orang ini bersabar tapi salah dalam mencari solusi, artinya dia memiliki kesabaran yang baik ya menghadapi penyakitnya. Namun ketika mencari solusi untuk kesembuhan, dia bisa jadi menghalalkan segala cara, membolehkan segala cara, segala hal, baik cara pengobatan ataupun bahan-bahan pengobatan, tanpa memikirkan halal dan haram. Bisa saja dia pergi ke paranormal, pergi ke orang pintar, pergi ke dukun dan lain sebagainya. Dan dia bisa juga menggunakan obat-obatan yang dikatakan bisa menyembuhkan, bisa mendatangkan kebaikan. Ya. Misalnya memakan binatang-binatang buas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminum minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misal meminum air seni atau meminum air seni honta dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu hal yang belum tentu ya baik dalam pandangan Islam. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sabar dalam menerima cobaan sakit dan juga bersabar dalam mencari kesembuhan, sehingga dia menempuh cara-cara yang logis dan ilmiah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika cara ini tidak berhasil, maka ia menempuh cara non medis tapi tidak bertentangan dengan akidah, seperti berbekam atau itu dengan ruqyah syariah. Jika ini pun tidak berhasil, ia menyadari bahwa barangkali Allah belum memberi izin untuk sembuh, atau barangkali dirinya yang salah, sedangkan penyakit
yang dideritanya itu merupakan bentuk kafarat, penembus dosa baginya. Lalu ia terus berusaha memperbaiki diri serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa bersabar atas apa yang tidak kamu senangi itu mengandung banyak kebaikan. Kemenangan itu disertai dengan kesabaran. Terdapat solusi dalam setiap masalah dan di dalam kesulitan ada kemudahan. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Sahabat fillah rahimakumullah, ini sekelumit tentang tingkat kesabaran dalam menerima cobaan sakit. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dalam kajian singkat ini. Aku qouli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Umar Al-Fatih Channel yang merupakan media informasi tentang ruqyah syariah. Saya akan berbagi tentang ilmu ruqyah dan juga pengalaman-pengalaman saya selama meruqyah. Baik itu testimoni, contoh-contoh dalam meruqyah dan berbagai hal yang saya akan bagikan oleh